Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum zakat yang ada di dalam buku Hukum Zakat dan Wakaf yang ada di Indonesia, karangan Bapak Dr. Haji Sirman Yahwal SMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat. Secara etimologi sendiri, zakat adalah menyucikan, memperbaiki, dan berkembang. Zakat adalah berkembang, barokah, dan tambahan kebaikan. Secara terminologi sendiri, zakat adalah nama sebagian dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu. Sedangkan secara bahasa, zakat adalah suci, tumbuh, barokah, dan terpuji. Adapun secara istilah, zakat adalah suatu ibadah tertentu wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik pribadi atau sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, menurut undang-undang sendiri, di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berbunyi, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan milik seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam zakat menurut buku Bapak Sirman Yahwal. Di dalam buku ini dijelaskan dua macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah di sini difungsikan sebagai pengembalian manusia kepada fitrahnya. Fitrah di sini dijelaskan sebagai ciptaan atau asal sifat atau perangai. Zakat fitrah ini dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat Id. Apabila seseorang melakukannya setelah melakukan sholat Id, maka tidak dihitung sebagai zakat fitrah, tetapi hanya sebagai sedekah. Lalu, apabila kita melaksanakan zakat fitrah, maka kita akan mendapatkan dua hikmah. Yang pertama, kita dapat membersihkan kotoran di dalam tubuh kita selama bulan puasa. Lalu yang terakhir, kita dapat menunjukkan kecintaan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu di dalam buku ini juga dijelaskan cara penyerahan zakat fitrah. Yang pertama, dapat diserahkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, kita bisa menyerahkannya kepada amil zakat atau panitia zakat. Lalu kedua macam zakat yaitu zakat mal. Zakat mal di sini dijelaskan bahwa zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan kekayaan yang dimiliki seseorang atau lembaga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sesuatu yang bisa disebutkan sebagai harta harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dapat dihimpun atau dapat dimiliki atau dapat dikuasai. Lalu yang kedua, dapat diambil hikmah dari galibnya. Misalnya rumah, mobil, uang, emas, dan perak. Baik teman-teman sekalian, bahasanya zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, perempuan dan laki-laki. Adapun syarat-syarat bagi setiap orang yang ingin mengeluarkan zakat itu yang pertama adalah merdeka. Merdeka di sini artinya bukan hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena dia tidak memiliki hak milik. Nah, yang kedua itu mukmin dan muslim. Nah, artinya di sini bahwa zakat ini adalah rukun Islam, maka dari itu setiap muslim dan mukmin ini wajib untuk mengeluarkan zakatnya masing-masing. Yang ketiga itu balik dan berakal sehat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya anak-anak yang belum balik itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi dia dibebankan oleh walinya atau orang-orang yang menguruskan hartanya. Nah, yang keempat itu harta yang telah dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Nah, yang terakhir itu harta yang mencapai nisab dengan milik sempurna. Artinya harta yang dikeluarkan itu sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariah agama.